Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Hari ini sedianya rapat paripurna DPR akan mengambil keputusan mengenai rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS. Jika rapat setuju menyetujuinya, maka RUU itu selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 18 Januari 2022 dengan tema RUU TPKS Pertaruhan Muka Parlemen bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan lewat MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dan para pendengar, dan Anda juga bisa berpartisipasi dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bu Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih pakai masker? Pakai. Karena masih ada COVID? Masih ada COVID, bahkan sekarang Omikron. Ada varian baru ya? Ada varian baru. Oke Bang, kita akan lihat nanti bagaimana rancangan Undang-Undang TPKS ini Bang Elman. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, pemirsa, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini ada berita yang di halaman 1 tentang Ibu Kota Negara yang baru nih Bang Elman. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Nusantara, nama Ibu Kota baru setingkat provinsi. Ini yang dipilih akhirnya untuk menjadi nama calon ibu kota baru. Ini bakal jadi ibu kota negara baru atau bagaimana Bang? Ini ada mulai muncul pertanyaan seperti itu Bang Elman. Iya, ibu kota baru. Ibu kota negara baru? Ibu kota negara baru. Jadi nanti Jakarta menjadi kota metropolitan dagang lah gitu ya. Jadi pusat pemerintahannya ada di kota yang namanya Nusantara ini. Oke. Dan ini setingkat provinsi disebut ya? Setingkat provinsi, tapi dipimpin oleh setingkat menteri. Oh. Nah, jadi nanti ini macam otorita gitu ya. Jadi setingkat menteri, tapi walaupun dia setingkat provinsi, yang saya pernah dengar, dia tidak punya DPRD. Oh. Jadi dia memang langsung bertanggung jawab ke presiden. Oke. Dia eksekutif ya? Eksekutif. Jadi nanti setelah pindah ke Kalimantan Timur, maka kita akan mengenal namanya DKI Nusantara begitu Bang ya? Jadi ini apa? Ya pokoknya namanya daerah Nusantara. Khusus. Oh oke. Nusantara. Iya, Jakarta jadi ditanggalkan kan daerah khusus ibu kotanya. Ya, nggak lagi DKI Jakarta. Kalau misalnya ya DKI Nusantara lah kita kan pindah ke Kalimantan Timur kan. Oke. Gitu. Tapi menurut saya sih nama bagus. Nama yang bagus. Nama bagus karena mewakili Sabang Merauke kan. Oh, karena jadi, ada usulan nama-nama lain sebetulnya. Ada 80 nama. Oke. Jadi nama Nusantara itu menurut saya sih sebagai negara kesatuan dan lambang kemajemukan juga. Betul, dan sudah dikenal ratusan tahun yang lalu ya oleh banyak bangsa di luar Indonesia. Mungkin ribuan tahun yang lalu malah sejak sebelum ada Indonesia ya. Kita melihat Nusantara ini. Baik, kita tunggu nanti bagaimana progres-progres selanjutnya. Semoga ibu kota negara yang baru ini bisa membuat pemerintahan berjalan lebih baik. Itu harapannya Bang ya. Kita tunggu sama-sama. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan rencana ibadah haji nih Bang Elman. Ada 3 opsi untuk haji 2022. Nah ini serba tidak pasti situasinya, bagaimana nih Bang Elman? Ya memang keadaan ini ya, terutama setelah ada varian baru Omikron ini betul-betul mengerikan kan. Boleh orang bilang ini tidak sebahaya Delta kan. Terserahlah. Tapi menurut saya tetap berbahaya gitu. Oleh karena itu rencana untuk ibadah haji tahun ini memang harus betul-betul dipikirkan. Kan ada opsi itu kan. Memberangkatkan secara kota penuh, kota terbatas, atau tidak sama sekali kan gitu kan. Ada 3 opsi. Tiga opsi. Jadi kita tetap minta ya jiwa besar pemerintah dan jiwa besar seluruh calon-calon
yang akan menunaikan ibadah haji ini. Jadi terutama jiwa besar para teman-teman umat Islam lah ya. Keadaan ini memang sangat sulit. Nah, saya dengar perkembangan terakhir ya di Arab Saudi sendiri tanggal 16 Januari yang lalu 5.477 orang sehari kasus Omikron. COVID. Oh. Nah, yang terakhir itu tanggal 16 Januari itu 4.267. Jadi ini menurut saya harus menjadi perhatian kita semua. Kita tetap berharap bisa berangkat semuanya. Tapi tetap dipikirkan soal keselamatan. Keselamatan tetap hukum tertinggi. Ya, untuk kita semua. Baik, kita doakan sama-sama supaya kemudian ketemu ya solusi yang paling baik. Betul. Khususnya untuk teman-teman yang sudah merindukan untuk beribadah haji. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Pemirsa, hari ini diberi tajuk RUU TPKS Pertaruhan Muka Parlemen. Ini judul yang menggelitik ini Bang Elman. Kenapa kemudian sampai dikatakan Undang-Undang TPKS itu pertaruhan mukanya parlemen? Kenapa Bang? Ya, sebetulnya kan ekstrimnya ini kan bukan hanya mempertaruhkan muka DPR sebetulnya kan. Kalau mempertaruhkan muka DPR itu kan seolah-olah kalau ini tidak jadi menjadi RUU inisiatif DPR, DPR kehilangan muka kan gitu. Ya pertanyaannya, ya selama ini juga DPR juga seringkali udah kehilangan muka kan. Nah, yang mensubstansi yang paling pokok sebetulnya itu kan, kalau RUU ini tidak dijadikan undang-undang, tidak jadikan RUU inisiatif hari ini kok, maka yang menanggung akibatnya adalah rakyat. Sekarang ini Leo, sekarang ini tingkat kekerasan seksual itu, kejahatan seksual itu sudah dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat artinya kan berbahaya. Jadi kalau tidak hari ini, tidak sekarang ini dijadikan RUU inisiatif, ya artinya tingkat kejahatan seksual terhadap perempuan, terhadap anak-anak ini akan bertambah. Dan ini akan yang akan menderita ya kita rakyat. Ya mungkin DPR tidak menderita. Mungkin DPR menganggap ini ya udahlah yang menderita rakyat aja. Bukan di dekat dirinya yang ada kasus. Kalau DPR itu merasa juga ikut menderita akibat kedaruratan kejahatan seksual ini, mestinya dia tidak main-main. Jadi kalau kan konon katanya hari ini mau diparipurnakan. Ya, rencananya begitu. Konon kabarnya itu Leo. Saya nggak tahu. Pertanyaannya, apakah undangan terhadap anggota DPR hari ini paripurna sudah ada belum? Oh, sudah lah Bang. Lah, kita nggak tahu Leo. ini kan. Oke. Leo tahu nggak nih? Rancangan undang-undang ini sudah didesak sejak tahun 2012. Oh. Jadi jangan Leo pikir baru kemarin. Sejak 2012. Baik. Dengan itikat baik bahwa akan segera dibahas, kita akan membahas ini juga Bang Elman, dan misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 18 Januari 2022, RUU TPKS Pertaruhan Muka Parlemen. Rancangan Undang-Undang TPKS Pertaruhan Muka Parlemen. Hari ini sedianya rapat paripurna DPR akan mengambil keputusan mengenai rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS. Jika rapat sepakat menyetujui, RUU tersebut selanjutnya baru akan dibahas bersama pemerintah sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR. Ya, jalan masih panjang untuk undang-undang yang sudah mendesak kehadirannya tersebut. RUU TPKS baru sampai pada upaya menyusun draft dan mendapatkan persetujuan parlemen untuk dibahas. Akan tetapi, draft RUU itu mendapat ganjalan-ganjalan begitu keras. Seiring dengan perjalanan bakal belait tersebut,
Jumlah kasus kekerasan seksual tidak surut. Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus hingga 2 kali lipat pada 2021 jika dibandingkan dengan di 2020. Tidak kurang dari 5.700 laporan kasus yang telah diterima Komnas Perempuan. Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional atau SNPHPN tahun 2021 juga mencatat sebanyak 26% atau 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan atau selain pasangan. Selain itu, 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis atau lebih kekerasan selama hidupnya. Diyakini, kasus kekerasan seksual yang tercatat terlaporkan masih jauh di bawah jumlah kejadian. Kasus-kasus itu seperti fenomena gunung es yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil. Salah satu penyebab kasus-kasus kekerasan seksual terkubur begitu saja ialah karena lemahnya perlindungan terhadap korban. Peraturan perundangan yang ada saat ini kurang mengakomodasi keberpihakan kepada anak-anak, perempuan maupun laki-laki yang menjadi sasaran perilaku biadab pelaku. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hanya mengenal 2 kategori kekerasan seksual, yakni pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Kekosongan-kekosongan ini yang diupayakan untuk diisi oleh RUU TPKS. Dalam draft yang sudah dirampungkan Badan Legislasi DPR, RUU TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori. Dengan demikian, definisinya lebih luas sehingga akan lebih mampu menjerat para pelaku. Dalam penyusunan undang-undang yang mengatur hajat hidup orang banyak, wajar bila timbul pro dan kontra. Di sini pentingnya untuk tetap membuka ruang partisipasi publik demi menjaring masukan dari banyak pihak. Kita akui tidak mudah merampungkan RUU TPKS yang dalam perjalanannya sejauh ini diwarnai perdebatan. Akan tetapi, itu bukan berarti mustahil untuk disahkan. Rancangan Undang-Undang TPKS membutuhkan kerja keras dari DPR, pemerintah dan para pemangku kepentingan lain untuk mencapai kesepakatan. Itu pun mungkin pada akhirnya juga tidak bisa memuaskan semua pihak. DPR dapat berpegang pada satu hal yang kita semua pasti sepakat bahwa pelaku kejahatan kekerasan seksual tidak boleh dibiarkan lolos dari jerat pidana. Berlambat-lambatnya DPR dalam menyusun RUU TPKS malah sudah sampai membuat pihak pemerintah gregetan. Presiden Joko Widodo akhirnya juga mendesak pengesahan bakal delayed itu. Desakan itu menunjukkan kesiapan pemerintah untuk mengegolkan RUU TPKS melalui proses pembahasan bersama DPR. Tolong DPR, jangan lagi mencari-cari alasan untuk menunda pengesahan RUU TPKS. Bila pembahasan terus berlarut-larut, apa masih patut para wakil rakyat mempertanyakan kenapa dalam berbagai survei tingkat kepercayaan publik terhadap mereka hampir seluruh menempati posisi paling buncit? Tunjukkan bahwa DPR tidak hanya sigap membuat undang-undang yang ditudingkan hanya untuk kepentingan parlemen sendiri. Buktikan DPR benar-benar bekerja, tidak kenal waktu, dan menerobos halangan pandemi demi terbentuknya undang-undang yang melindungi rakyat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita mau mendengar dulu Bang pendapat dari masyarakat, dari rakyat terkait dengan Undang-Undang TPKS. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Ada Ibu Endang Prayitno. Ibu Endang, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, Bu Endang. Selamat pagi. Terima kasih Bu sudah bergabung. Bu, kalau melihat rancangan Undang-Undang TPKS, hari ini rencananya akan diputuskan di rapat paripurna DPR. Ibu optimis tidak rancangan undang-undang ini akan segera jadi undang-undang, Bu? Saya itu sangat mendambakan. Hati saya sedih melihat seksual di mana-mana merajalela anak kecil. Itu anggota DPR menurut saya kok nggak punya hati ya. Apa dia tidak sesuai dengan gaji yang besar, pendapatan yang besar, dengan pakaian yang terlentih, tapi tidak memikirkan dengan sepenuhnya untuk rakyat dan bangsa Indonesia yang sangat-sangat menderita, hancur masa depannya. Saya sebagai seorang ibu yang sudah umur 70 tahun, sangat prihatin. Anggota DPR harus punya hati, jangan egois, harus memikirkan rakyat kecil. Jangan sampai
kalau nanti anggota DPR ada yang keluarga terkena pencobaan seksual itu, apa dia nggak sakit hati? Kita mendoakan seperti itu kalau dia tidak mengambil alih dengan memberikan solusi yang sangat tepat, yang secepatnya, tidak usah mengulur-ulur waktu. Saya terima kasih Metro TV memuat hal ini. Kita juga bantu berdoa agar seksual ini bisa diatasi. Saya sangat sedih. Baik. Terima kasih Bu Endang Praitno di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Ibu Endang ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo Samosir, selamat pagi Metro. Selamat pagi. Silakan Pak Sukarwan, bagaimana Pak? Hari ini bakal jadi undang-undang tidak nih? Ya, saya berharap sebagai itu RUU jadi undang-undang ya, karena begini Pak. Beberapa waktu terakhir ini media-media di televisi, masyarakat itu sangat miris. Kalau miris itu tingkatannya di atas prihatin loh, miris sekali. Miris ya? Karena kekerasan seksual terjadi justru di beberapa lembaga institusi pendidikan yang seharusnya sepatutnya sebagai contoh itu. Apalagi akhir-akhir ini di beberapa institusi pendidikan yang menyandang predikat pondok pesantren. Apalagi itu tadi berita juga ada beberapa santri dicabuli oleh seorang anak kiai. Kami kan sebagai orang muslim sangat miris itu singkatnya betul-betul di atas prihatin. Miris sekali pokoknya. Sangat DPR sedih begitu ya. Sangat sedih, campur prihatin, miris itu sudah luar biasa loh Pak. Apalagi kami di kampung, dan kampung-kampung kami itu beberapa tetangga kampung ada pondok pesantren. Nah takutnya nanti kan digeneralisasi. Betul. Nah, kalau toh itu Hari Wirawan apa siapa ya divonis hukuman mati, dituntut hukuman mati, jangan pro kontra, harusnya setuju lah, pokoknya setuju. Ya. Kalau Pak Sukarwan, kalau kemudian RUU TPKS ini belum diputuskan di hari ini misalnya, makan waktu lagi, Bapak melihatnya bagaimana Pak? Ya oke lah, makan waktu mungkin ada perbaikan di sana sini lah. Tapi ya mudah-mudahan jangan terlalu lama. Pokoknya setidaknya dalam semester pertama tahun 2022 ini DPR harus, ini tantangan DPR harus bisa dihasilkan, bisa disahkan, bisa ditetapkan sebagai undang-undang lah. Pokoknya miris sekali lah, harus ada payung hukum untuk melindungi anak-anak kita ke depannya tuh. Miris, pokoknya saya sekali lagi miris sekali. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda pagi ini. Selamat pagi Pak Sukarwan. Sampai mengatakan miris, itu lebih dari prihatin kalau kata Pak Sukarwan. Tadi Bu Endang juga Bang Elman mengatakan sangat rindu ini segera jadi undang-undang. Bagaimana Bang Elman? Iya, harapan saya sih anggota DPR menonton ya. Dan harapan saya juga anggota DPR udah tahu persis apa yang dirasakan oleh rakyat sekarang ini. Jadi betul apa kata Ibu Endang tadi itu. Dia tidak bisa membayangkan ya, seandainya kejahatan seksual ini menimpa keluarga anggota DPR ini. Jadi ibu ini mengatakan nggak bisa membayangkan bagaimana mirisnya seperti yang katakan Pak Sukarno tadi. Ini kan kita ini kan amit-amit jabang bayi ya. Karena kita tidak terkena, maka kita pun dengan gagahnya ngomong mengenai ini kan. Jadi merasa jauh itu ya. Jauh gitu. Kejadian-kejadian itu yang dirasakan masyarakat sekarang ini. Apa yang dilakukan oleh anggota DPR terhadap penyikapan DPR terhadap undang-undang TPKS ini. Artinya terkesan mencari alasan untuk mengulur yang inilah. Jadi kembali saya mau katakan, seandainya yang dikhawatirkan oleh Ibu Endang itu terjadi kepada mereka, pada yang dekat, pada keluarganya, keluarga terdekat mereka, dia menangis nggak? Jangan-jangan dia bilang kan, malam ini juga undang-undang ini harus disahkan. Pasti begitu dia bilang kan. Tapi karena ini baru menimpa orang lain, mereka masih bisa bersilat lidah kan. Ada ini. Harus bamus. Itu yang saya mau katakan kan. Saya belum yakin betul. Sebelum mereka paripurna, saya masih mengatakan itu konon kabarnya hari ini paripurna. Jadi itu yang begini Bung Leo ya.
saya sudah Google ya. KUHP yang ada sekarang ini hanya menyasar 2 kasus kejahatan seksual itu. Ya, pemerkosaan dan pelecehan. Di luar itu tidak diatur. Sulit menjangkaunya. Itu makanya sering lepas. Nah, melalui undang-undang rancangan undang-undang TPKS ini ada 9 kategori. Dan ini akan menjangkau secara luas. Jadi apapun tindakan-tindakan kejahatan seksual ini, harapan kita, harapan rakyat ini terjangkau. Jadi seluruhnya akan bisa masuk pidana. Kalau sekarang ini, coba deh kayak yang di Jawa Timur sana kan. Anak seorang kiai katanya. Susah untuk dipolisikan oleh polisi kita. Saya nggak tahu bagaimana kok polisi kok kalah terhadap pelaku tindak kejahatan seks. Mungkin ada segan, ada yang macam-macam, tapi ini sangat menarik untuk kita bahas. Cuman kita harus jeda dulu. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau seandainya rapat paripurna DPR hari ini akhirnya menyetujui RUU TPKS ini sebagai inisiatif DPR, apakah langsung dalam waktu katakanlah beberapa hari bisa jadi undang-undang atau tahapannya itu seperti apa lagi, Bang? Iya, masih masuk ke tahapan berikutnya. Jadi jangan juga masyarakat beranggapan hari ini undang-undang ini sudah ada. Enggak. Langsung jadi undang-undang bukan hari ini? Bukan. Ini baru disahkan dari paripurna menjadi hak inisiatif DPR. Untuk mengajukan undang-undang? Untuk mengajukan undang-undang. Nah, nanti kalau sudah ketuk palu hari ini, rancangan undang-undang ini dikirim ke pemerintah. Pemerintah lalu mengirimkan surpres. Surat Presiden? Surat Presiden. Baru udah dibamuskan, diacarakan untuk dibahas di komisi terkait. Lama lagi, Bang? Loh, ya itulah harapan kita, pembahasan rancangan undang-undang TPKS ini jangan berlama-lama. Ya katakanlah, mungkin dalam masa persidangan ini, atau pokoknya dalam pertengahan tahun, ketok palu kan begitu kan. Kenapa? Sebagai undang-undang ya? Kenapa? Karena saya tadi katakan, tingkat kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak-anak ini sudah dalam keadaan SOS, dalam keadaan darurat. Gawat. Loh, kan ini yang muncul di permukaan. Kalau menurut data yang kita baca, tahun 2020 5.700 kasus yang dihimpun oleh Komnas Perempuan. Ini yang muncul di permukaan. Yang ketahuan. Yang ketahuan. Kalau dugaan kita lebih banyak lagi yang tidak muncul. Karena apa? Sering sekali korban kejahatan seksual ini sulit untuk mendapat pelayanan hukum. Karena kadang-kadang penegak hukum nggak jelas alat buktinya. Disuruh pulangkan. Padahal dia sudah korban. Lalu kemudian juga sebagai korban kan ada malu, ada takut, ada sedih. Ada takut. Belum lagi petugasnya memperolok-olok. Mempertanyakan lagi. Kau kan suka sama suka katanya kan. Nah inilah akibat kelemahan daripada KUHP ini. Nah oleh karena itu tadi saya katakan dalam undang-undang TPKS ini nanti
dari 2 kategori yang akan disasar menjadi 9. Oh. Jadi jangkauannya akan makin luas. Yeah. Harapan kita melalui undang-undang ini, tidak satu pun kasus tindak kejahatan itu yang lolos dari tindak pidana. Yeah. Dan penegak hukum akan mudah untuk memberikan minimal 2 alat bukti. Setelah misalnya kita beritikat baik lah, berprasangka baik bahwa nanti paripurna menyetujui ini sebagai inisiatif DPR, isi dari rancangan undang-undangnya itu kita rakyat bisa lihat, bisa baca, bisa ikut berpendapat atau tidak, Bang? Sebetulnya kan gini, ketika undang-undang ini dibahas, disinilah kita harapkan juga DPR harus membuka seluas-luasnya kesempatan kepada masyarakat umum. Kita bisa ya? Untuk memberikan masukan, mengoreksi, menyempurnakan dan sebagainya. Sehingga nanti ketika rancangan undang-undang ini diketok palu menjadi undang-undang, dia akan menjadi undang-undang yang paripurna. Undang-undang yang mampu untuk menekan tingkat kejahatan seksual dan mampu mempidanakan seluruh tindak kejahatan seksual ini. Anda bayangkan sekarang, Leo. Kalau kita baca kan pesantren lah, ya ini. Terakhir yang di Jawa Timur itu ada katanya anak kiai tidak bisa dipidanakan. Malah untuk menyampaikan surat untuk apa aja, untuk diperiksa aja tidak mudah. Mungkin karena ya pengaruh dari orang di belakang pelaku ini kan juga dipertimbangkan dengan berhati-hati, Bang. Seluruh warga negara sama di depan hukum. Semua warga negara. Semua warga negara. Siapapun dia. Siapapun dia. Mulai dari presiden sampai ke masyarakat yang paling rendahan sama. Jadi tidak ada bedanya, Leo. Nah, di sini sebetulnya rakyat marah. Dan rakyat mempertanyakan, kenapa penegak hukum di Jawa Timur tidak mampu bersikap tegas terhadap kasus ini. Itu makanya dari awal kita sangat mengapresiasi Kejaksaan Tinggi. Jaksa tingginya langsung menjadi penuntut umum bagi kasus pemerkosa, kejahatan seks di Jawa Barat. Menurut saya Jaksa Tinggi ini sangat bagus. Langsung mengerti. Dia mau memberikan contoh dan tuntutannya hukuman mati. Itu kan di Jawa Barat. Jawa Barat. Di Jawa Timur beda lagi, di tempat lain beda lagi, karena undang-undangnya kan belum ada begitu. Bang, pertanyaannya begini, kalau kemudian undang-undang ini menjadi berlarut-larut, harapan kita berdua pertengahan tahun maksimal sudah jadi undang-undang tidak terpenuhi. Itu artinya apa, Bang? Apakah memang mungkin karena ada prioritas undang-undang lain yang lebih berguna, lebih gemuk, lebih dalam tanda petik bergizi, atau bagaimana, Bang? Ya, itulah kecurigaan masyarakat kan. Kecurigaan Jangan sampai terkesan, ini kesan masyarakat bahwa DPR itu baru bersemangat membahas rancangan undang-undang kalau sudah menyangkut kepentingan dia. Wah, kalau kepentingan dia, waduh. Kalau bisa tidak tidur. Nggak usah tidur. Minit ini kita jadikan undang-undangan gitu. Nah, kalau ini kan menyangkut dia juga sebetulnya, Leo. Pasti. Menyangkut keluarganya, menyangkut familinya, semuanya kan. Semua kita diakomodir dalam undang-undang ini. Tadi yang saya katakan, yang dari Ibu Endang tadi, jangan sampai apa yang dirasakan oleh masyarakat, kepedihannya, kemirisannya, karena terkena anaknya, putrinya, terkena kejahatan seksual, terkena kepada anggota DPR. Jangan sampai. Ini doa daripada Ibu Endang ini. Doa kita juga sama. Amin. Jangan sampai ada keluarga anggota DPR terkena tindak kejahatan seksual. Kalau terkena, mungkin dia yang paling menangis, meraung-raung di jalan raya. Tolong, katanya kan. Hari ini juga kita ketok palu undang-undang ini, katanya. Tapi jangan sampai seperti itu harusnya. Jangan seperti itu. Doa kita begitu, Leo. Tugas kita sebagai rakyat, Bang, bagaimana supaya memastikan undang-undang ini bisa segera jadi, Bang? Rakyat itu, Leo,
posisinya tetap lemah. Dia hanya bisa meraung-raung, dia hanya bisa mengiba-iba. Memang ketika pemilihan umum, wah, rakyatku, suara pilih saya. Begitu selesai pemilihan umum, rakyat mah udah baik. Emang gue pikirin loh, gitu kan. Semoga apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi dan wakil rakyat benar-benar bisa menjadikan RUU ini menjadi undang-undang ya Bang. Saya masih ragu. Oke, keraguan itu biarlah kita simpan. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, berlarut-larutnya pembahasan RUU TPKS bisa membuat tingkat kepercayaan publik rakyat kepada wakilnya, para wakil rakyat semakin menurun. Tunjukkan bahwa DPR tidak hanya sigap membuat undang-undang yang ditudingkan hanya untuk kepentingan parlemen sendiri. Buktikan bahwa DPR benar-benar bekerja tidak kenal waktu dan menerobos halangan pandemi demi terbentuknya undang-undang yang melindungi rakyat, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana, tetap laksanakan protokol kesehatan. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV